Yang terhormat, Teach for Indonesia, perkenalkan nama saya Haridis Brandaliu dari jurusan Teknik Sipil, Bina Nusantara, Angkatan BIN 4. Pada kesempatan kali ini, dalam acara P2M Himtes, saya selaku panitia acara akan menjelaskan tentang Menara Petronas yang berada di Malaysia, Kuala Lumpur. Hai semuanya, selamat datang di negara Malaysia. Perkenalkan, nama saya Haridis Brandaliu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Menara Petronas yang ada di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas dengan bahasa Melayunya Menara Terkembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004. Sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun, kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Kembar Petronas memegang gelar sebagai bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004. Berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas, menurut referensi ketinggian asli bangunan yang digunakan oleh Organisasi Internasional Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban sejak tahun 1969. Tiga kategori ketinggian tambahan diperkenalkan jika menara ini hampir diselesaikan pada tahun 1996. Menara Petronas yang dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina selesai dibangun pada tahun 1998. Setelah menghabiskan waktu 7 tahun, menara ini menjadi bangunan tertinggi di dunia sewaktu diresmikan. Menara ini dibangun di atas fondasi pacuan kuda Kuala Lumpur. Kedalaman batuan dasar menjadi bangunan ini dibangun dengan fondasi paling dalam di dunia. Fondasi sedalam 120 meter itu memerlukan sejumlah beton yang tidak sedikit untuk dibangun dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Oleh Baci Soletanci. Menara setinggi 88 lantai ini sebagian besar dibangun dari beton bertulang dengan eksterior bangunan dari baja dengan kaca yang dirancang menyerupai motif kesenian Islam yang mencerminkan agama Islam di Malaysia. Pengaruh seni Islam lainnya dalam bangunan ini adalah penampang lintang dua menara yang berbentuk rubah ditambah dengan bagian bundar untuk memenuhi keperluan ruang kantor. Menara 1 dibangun oleh konsorsium Jepang yang dipimpin oleh Hazama Corporation, sementara Menara 2 dibangun oleh dua kontraktor Korea Selatan, yaitu Samsung C&T dan Pukdong Engineering and Construction. Jembatannya pun dikerjakan oleh Pukdong. Dikarenakan kekurangan baja serta biaya pengimporan baja yang mahal, menara kembar ini dibangun dengan beton bertulang yang sangat kukuh berdesain radikal yang lebih murah. Beton yang sangat kukuh dikenal oleh banyak kontraktor Asia dan 2 kali lebih efektif mengurangi guncangan dibandingkan baja. Tetapi bangunan ini menjadi 2 kali beratnya pada fondasi dibandingkan bangunan baja sejenisnya.
didukung oleh inti beton 23 kali 23 meter dan lingkaran luar dengan tiang penumpang super berjarak tebal. Menara-menara ini menggunakan sistem struktur canggih yang sesuai dengan profil bangunannya yang ramping serta menyediakan ruang kantor tanpa tiang seluas 560.000 meter persegi. Di bawah Menara Kembar, terdapat pusat pembelanjaan Surya KLCC dan Dewan Philharmonic Petronas. Nah, ada pun beberapa fakta unik tentang Menara Petronas, antara lain: 1. Pernah memegang rekor sebagai bangunan tertinggi. Yang kedua, jumlah jendela mencapai 32.000 km. Yang ketiga, setiap gedung memiliki kontraktor berbeda. Sebagai jembatan penghubung tertinggi kedua di dunia. Yang kelima, pernah dipanjat oleh Alain Robert. Selanjutnya, aku akan menaikkan sebuah video dari YouTube yang dapat menambah penjelasan tentang Menara Petronas. Selamat menyaksikan, teman-teman. Bila berpelesiran ke luar negeri, tak lengkap rasanya jika melewatkan Malaysia sebagai salah satu opsi. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, berkunjung ke negara tetangga yang satu ini memang merupakan hal menarik sekaligus bikin penasaran. Malaysia memiliki berbagai destinasi menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang paling populer tentu saja Menara Kembar Petronasnya. Menara ini bisa disebut sebagai bangunan ikonik yang sudah dikenal oleh para wisatawan mancanegara. Di balik kemegahan dan kerennya Menara Kembar, bangunan cantik ini memiliki beberapa fakta yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Apabila kamu tertarik untuk berkunjung ke negeri jiran, yuk ketahui terlebih dahulu fakta menarik seputar Menara Kembar Petronas. 1. Pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Kemegahan dari Menara Kembar Petronas yang menarik perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara ini ternyata tak hanya dikenal akan kemegahannya, namun juga pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Predikat ini diberikan pada selama tahun 1998 hingga 2004. Gelar itu pun terpaksa harus rela dilepaskan oleh Menara Kembar Petronas setelah berdirinya Taipei 101 di Taiwan. Meski begitu, namun menara yang terletak di Kuala Lumpur ini tetap menjadi jajaran gedung tertinggi di dunia. 2. Jumlah jendela yang fantastis. Bila kamu penasaran ada berapa banyak jendela yang terdapat di dalamnya, maka jawabannya adalah 32.000. Jumlah yang fantastis tersebut rasanya sepadan dengan total 88 gedung dengan ketinggian 452 meter yang ada di menara satu ini. Tak cukup sampai di situ, 40 lift dan 20 eskalator di dalamnya juga dapat menjawab seberapa megahnya gedung ini. 3. Pada tahun 1997 bule asal Perancis membuat sensasi memanjat Menara Petronas. Bule bernama Alain Robert ini dijuluki Spider-Man, karena bule ini memanjat Menara Petronas dengan tangan kosong. Menara Petronas pernah dipanjat. 4. Menjadi jembatan penghubung tertinggi kedua di dunia. Sebagai menara kembar yang memiliki dua bangunan serupa, kedua bangunan ini pun dihubungkan dengan jembatan yang biasa disebut dengan skybridge. Uniknya lagi, jembatan yang terletak di lantai 41 dan 42 ini memiliki ketinggian 170 meter di atas permukaan tanah.
Tentunya itu berarti jembatan ini menggantung sempurna di udara dan membentang hingga mencapai panjang 60 meter. 5. Setiap gedung memiliki kontraktor yang berbeda. Bila kamu berpikir bahwa menara ini memiliki satu kontraktor yang sama, maka hal tersebut keliru. Meskipun namanya adalah menara kembar dan memiliki desain yang serupa, namun kedua gedung ini memiliki kontraktor yang berbeda satu sama lain. Gedung pertama dirancang dan dibangun oleh konsorsium asal Jepang, sementara gedung yang kedua oleh konsorsium asal Korea Selatan. Meski dibangun oleh kontraktor yang berbeda, namun kemegahan dari gedung ini tetap memesona bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Nah, beberapa fakta di atas semoga dapat menjadi informasi menarik untukmu agar semakin mengenal bangunan ikonik asal Malaysia ini. Tertarik berkunjung ke sana? Sebelum penutup, aku mau ngasih teman-teman 5 soal pilihan ganda nih. Pilihan tujuan supaya aku bisa tahu kalau teman-teman semua sudah mengerti sama apa yang aku udah jelasin tadi. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 1. Di ibu kota manakah Menara Petronas berada? A. Bangkok, B. Jakarta, C. Kuala Lumpur, dan D. Hanoi. Yang kedua, berapa jumlah jendela yang memiliki oleh Menara Petronas? A. 27.000, B. 32.000, C. 40.000, dan D. 45.000. Soal yang ketiga. Siapa nama arsitek yang mendesain Menara Petronas? A. Cesar Pelli, B. Alfonso da Vinci, C. Thomas Alva Edison, dan D. Isaac Newton. Soal nomor 4. Pada tahun berapa Menara Petronas memegang rekor gedung tertinggi di dunia? A. 1997 hingga 2004, B. 1996 hingga 2005, C. 1998 hingga 2003, dan D. 1998 hingga 2004. Soal terakhir. Soal nomor 5. Berapa lantai yang terdapat pada Menara Petronas? A. 100 lantai, B. 80 lantai, C. 90 lantai, dan D. 88 lantai. Nah, teman-teman, itu adalah 5 soal dari pertanyaan mengenai Menara Kembar Petronas. Dan ini adalah referensi yang saya ambil dari Wikipedia Menara Kembar Petronas dan histori tentang Cesar Pelli. Cukup sekian dan terima kasih.